Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari surat Roma pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 32. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya sampai lengkap jumlah dari bangsa-bangsa lain masuk. Dengan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Berkaitan dengan Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi berkaitan dengan pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali karunia-karunia dan panggilannya. Sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh belas kasihan oleh karena ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh belas kasihan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh belas kasihan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan belas kasihannya atas mereka semua. Tulisan Paulus ini menampilkan kepada kita sebuah kondisi yang sangat menarik, yakni mengenai hubungan antara ketidaktaatan pada sebagian orang yang justru dapat menghantarkan peluang bagi kehadiran sekelompok orang lainnya untuk dapat menjadi taat, sehingga pada akhirnya mereka yang menjadi taat itulah dapat menjadi penghantar ketaatan bagi mereka yang tidak taat tersebut. Artinya ada hubungan yang saling mengaruhi dalam konsep hidup beriman. Dengan kata lain, kita juga dapat memahami bahwa konsep hidup beriman pada dasarnya tidak pernah hanya bersifat eksklusif antara satu pribadi manusia dengan Allahnya sendiri, melainkan juga melibatkan kehadiran yang berdampak terhadap orang lain di sekitarnya. Nilai ini pun idealnya dipahami oleh setiap pengikut Kristus, sehingga hidup beriman menjadi bagian yang nyata dari setiap relasi yang ia miliki bersama manusia lainnya. Persoalannya adalah ketika seorang pengikut Kristus justru terlalu asik menikmati hidup berimannya secara eksklusif, bahkan hingga membangun syarat-syarat yang membatasi gerak misionalnya sebagai tubuh Kristus. Padahal, pada banyak bagian di dalam tulisan para rasul, Kristus telah kita mendapatkan beragam pengajaran untuk menghadirkan dampak iman yang mewujud dalam ruang-ruang kehidupan di luar diri kita sendiri. Bahkan tulisan Paulus yang kita renungkan pada hari ini telah sangat lugas menekankan potensi dari ketaatan yang dimiliki oleh umat Allah, yakni untuk menghantarkan peluang ketaatan bagi orang lain yang belum mengalaminya. Artinya, setiap ketaatan iman yang dimiliki oleh seorang umat Allah semestinya memberikan pengaruh bagi komunitas atau lingkungan kehidupannya. Sahabat Alkitab, kita perlu mencermati dengan sungguh terkait model kehidupan iman yang kita bangun hingga saat ini, yakni apakah kita masih terlalu asik menikmati hubungan Kristus secara eksklusif, atau kita sudah tersadar bahwa iman yang kita miliki semestinya juga wujud dalam setiap relasi yang kita miliki dengan orang lain. Kemudian, apakah setiap wujud ketaatan yang telah kita upayakan hingga detik ini telah memberikan pengaruh yang jelas bagi kehidupan kita di luar ruang-ruang doa? Marilah kita hadirkan ketaatan iman yang berjangkit bagi lingkungan, ketaatan yang menghantarkan peluang bagi hadirnya kuasa penyelamatan dari Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa ketaatan iman yang kami bangun sebagai umat-Mu sesungguhnya tidak semestinya hanya menjadi bagian personal kami dalam hubungan kami dengan Engkau, tapi juga itu boleh memberikan dampak dalam kehidupan kami, dalam ruang-ruang relasi yang kami juga miliki dengan orang-orang lain di sekitar kami. Biarlah iman kami boleh terus bertumbuh menjadi penghantar bagi hadirnya peluang kuasa penyelamatan Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.